Kalau masalah niat kemarin kayaknya sudah kita bahas di hikam itu, ya kemarin itu masalah tiga itu ada ikhlas awam, khawas dan khawasul khawas. Nah orang kok punya salah satu daripada tiga jenis ikhlas nih, itu dia punya amal sudah ada ruhnya, sudah ada ruhnya walaupun di derajat yang paling rendah yang awam. Awamnya apa kemarin? Dia buat amal karena Allah lillah, lalu ingin dapat keduniaan juga, sedekah supaya dapat dibalas lebih 70 kali lipat, supaya dapat di surga nanti. Itu ikhlas, itu ikhlas dipuji oleh Allah. Cuman derajatnya rendah, makanya orang amal itu ada yang diganjar 1, ada yang diganjar 10, ada yang diganjar 70, 700, bahkan sampai tak terhingga, tergantung derajat keikhlasannya. Yang enggak boleh itu amal bukan karena Allah. Kalau kan itu karena Allah, lagu ada yang mau berkah amal no berupa kemudahan, itu ikhlas diterima oleh itu, diterima, bukan enggak diterima, tetap diterima. Paham sudah ya? Tidak ada pertentangan lah. Karena itu bergantung keadaan rohaniah orang dengan Allah begitu. Dan harus kita pahami juga dalam tuah berdua derajat ikhlas paling tinggi ini khawasul khawas no, ndek berarti terus ndek mau apa-apa ndek. Malah ya akan Allah jadikan dunia nu ngempet le julun. Meli berdekatan kan dengan boy makom seketan. Karena orang kalau dah tumpuannya Allah itu, yang hikmatnya hanya Allah suruh jasadnya sudah, dunia nu semakin ingin bersama dia. Nenek takut barang dah boleh makom ngono terus miskin deh. Wan man wajadallah wajada kulli syai'. Kalau orang sudah dapat Allah itu semua sudah dapat. Jadi enggak bertentangan. Enggak bertentangan, tetap itu dikatakan ikhlas. Walaupun mungkin dia berjamaah, ada itu mau pira 27, ada mau 20 itu enggak apa-apa. Itu ikhlas juga. Ikhlas juga. Wallahu a'lam bishawab. Tidak bertentangan itu ikhlas juga, kecuali kalau itu amal ndak kita buat karena aku sholat berjamaah mai adekku bareh serius si calon mendoa aku lain ini ikhlas karena tujuannya lain. Kalau dia kejar pahala tapi tetap karena Allah, itu ikhlas. Tapi kok tujuan berjamaahnya bukan karena Allah untuk supaya dikatakan rajin, nah itu sudah nggak ikhlas. Itu yang dicacat, itu yang dikatakan amalnya ibarat bangke. Kalau dibiarkan bahaya, nah dibuang saja seperti itu. Paham ya? Nah, jadi seperti itu kan kemarin sudah panjang lebar kita jelaskan di kitab Al-Hikam mengenai ikhlas. Ada lagi? Maka jangan kita salahkan juga kalau memang ada kawan kita anteja pahala-pahala itu tidak ada masalah, tidak masalah begitu. Biasanya kan orang kalau belum mengerti tauhid, akidah dan sebagainya ini ya begitu aja. Makanya nanti seperti yang kemarin, kayaknya 2 minggu yang kemarin yang ngisi di orang itu, apa kelebihannya orang berada di makom suluk ini, salik ini, punya kelebihan dia ketimbang orang yang hanya berada di makom awam tadi itu, atau awamun nas itu, yang hanya sekedar menjalankan perintah dan meninggalkan larangan tanpa ingin dekat dengan Allah. Dalam Al-Quran Allah sebutkan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, ada wa ziyadah. Kan makom dalam agama kan ada 3, Islam, iman, dan ihsan. Ada muslim, ada mukmin, dan ada muhsin. Ada mukmin, ada muslim, ada muhsin. Kalau mukmin ya akidah itu, kalau muslim ya syariat itu, ada yang muhsin. Nah, yang dijanjikan ziyadah itu yang muhsin, lilladzina ahsanu husna wa ziyadah. Maknanya apa? Di samping dia diberi nikmat berupa surga, ada ziyadah kelebihannya orang-orang ahsan ini, orang-orang punya makom ihsan ini. Apa ziyadahnya? Mereka dapat melihat Allah kelak di surga. Kalau hanya orang makomnya di mukmin dan muslim, tidak sampai ihsan, ya nanti masuk surga itu ya senangnya ya makan, minum,
berjumpa dengan bidadari ta'ah. Walaupun diiklankan hari ini berjumpa dengan Allah, ndak ada anuknya ke situ itu. Karena di dunia memang ndak ada tujuan seperti itu. Cukup ya sembahyang fardu, berjamaah. Wah, di namanya seusah mengkaji, bersihkan hatinya, kolbunya, nukan dari dekat bau melihat Allah lihat dunia ini dengan hatinya seperti itu. Walaupun masuk surga orang di makom muslim dan mukminin ya sekedar dia senang-senang di surga sudah, makan senang dengan bidadari. Tapi kalau yang sampai ihsan, karena di dunia itu dia tujuannya itu ingin dekat dengan Allah, ya sampai di surga nanti. Ya begitu juga tujuannya ingin berjumpa dengan Allah. Di mana di dunia dulu hatinya ingin dekat dengan Allah, ingin melihat Allah dengan hatinya, dengan berkudrahnya. Ya di surga juga tatkala i'lan berjumpa dengan Allah, dia akan berangkat gitu. Itulah makna kata para ulama lilladzina ahsanu, bukan lilladzina yu'minu atau muslimun, ahsanu yang maqam ihsan, husna wa ziyadah, kena beri tambahan. Kata tambahan ini apa? Melihat Allah. Nah, itu kelebihannya orang-orang yang di dunia punya maqam ihsan. Maqam ihsan kan ada dua. Maqam merasa melihat Allah dengan hatinya, maksudnya melihat kudrahnya, af'alnya Allah dalam segala makhluk. Nah, kalau nggak bisa seperti itu, minimal muraqabah, merasa kita ini diawasi terus oleh. Nah, orang yang punya makom ini nanti dia nggak akan mendapatkan ziyadah, itu tambahan. Di selain masuk surga juga diberi melihat zat yang menguasai, yang menciptakan dirinya dan surga. Paham ya? Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lamun dek tabau ustaz sampai mati, wah dua lagu milu ngaji dasob lagu masih doang dek teman bu hadirkan perasaan minimal diawasi lah, ndak apa-apa. Lamun mati tetap kalau akan dikumpulkan kita dengan orang-orang muhsinin itu, karena sudah kita niat. Terus kita mati dalam posisi sungguh-sungguh ingin mendapatkan. Walaupun kita belum masuk, tetapi sudah dalam kategori salikin atau muridin, akan dikumpulkan dengan orang-orang wasilin. Itu kata para ulama. Sebagaimana orang yang hafiz Al-Quran, di tengah-tengah dia ngapal, baru dapat beberapa juz meninggal, tapi niatnya sudah ingin jadi hafiz, maka di surga nanti dikumpulkan dengan para hafiz Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi. Paham ini maksudnya ya? Ya, kita usahakan posisi ingin di posisi ihsan itu, walaupun ya mungkin masih lepang lepos terus sudah sekuat-kuatan ingin. Allah tahu kalau sudah waktu